Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya John Megasarbahi, calon guru penggerak Angkatan 6 SMP Negeri 1 Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Sebagai calon guru penggerak, saya ditantang untuk menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiatif dengan membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bakca untuk melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Sebagai langkah awal dalam merancang tindakan perubahan berdasarkan tahapan bakca, maka hal pertama yang perlu saya lakukan adalah membuat visi guru penggerak. Dan visi guru penggerak yang saya buat adalah beriman, berkebinekaan, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Visi ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang tentunya diharapkan menjadi pegangan saya di ruang belajar yang lebih kecil. Profil ini tidak hanya dimiliki oleh murid berprestasi secara akademik atau murid yang menonjol dalam bakat lainnya, tetapi profil pelajar Pancasila ini diharapkan dimiliki oleh seluruh murid di dalam kelas. Dari visi itu, selanjutnya saya membuat satu kalimat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dari kalimat prakarsa perubahan, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, saya akan fokus untuk menjalankan bakca tahap demi tahap dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengungkapkan hal paling menyenangkan, positif, atau menarik yang saya rasakan saat berinteraksi dengan murid. Setelah membuat pertanyaan-pertanyaan itu, selanjutnya saya akan melakukan tindakan atau penyelidikan di setiap tahapan. Tahapan pertama, buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan yang saya munculkan di sini adalah apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Mencari informasi atau literatur terkait pembelajaran yang berpusat pada murid. 2. Membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan 3. Membangun komunikasi dengan elemen sekolah untuk bertukar pikiran terkait pentingnya mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Tahapan yang kedua, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang saya munculkan di sini adalah 1. Siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang berpusat pada murid? 2. Aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa senang dalam pembelajaran? 3. Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan keberpihakan pada murid? 4. Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan keberpihakan pada murid melalui wawancara, korespondensi, studi literatur secara mandiri dan kolaborasi. 2. Mewawancara atau melakukan survei pengalaman atau pendapat terhadap murid, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan orang tua. Tahapan ketiga, gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang saya munculkan di sini,
Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid telah berjalan baik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan anak lewat survei. Contoh hasil: lebih toleran dan mengarahkan energi saya untuk menuntun anak mengambil pelajarannya, bukan untuk menghakiminya. 2. Membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh hasil: saya terlatih dalam memberikan pertanyaan pemandu, pemancing yang menantang dan memprovokasi cara pandang baru anak-anak atas situasi persoalan atau keadaan. 3. Membuat gambaran sikap dan respon anak atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. Contoh hasil: anak-anak tidak takut berbuat salah, mengambil pelajaran dari kesalahan, berupaya memperbaikinya, dan berani berkreasi. Tahapan keempat, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan: apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menerapkan praktik di kelas? Apa langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah dari praktik di kelas? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Membuat daftar pertanyaan untuk berdialog bersama murid tentang apa saja sikap atau pola pikir yang menunjukkan pembelajaran yang menyenangkan dan yang mereka butuhkan. Bagaimana suasana pembelajaran yang mereka harapkan? Bagaimana cara membuka lebih banyak kesempatan untuk mewujudkan dunia yang mereka impikan? Apa saja media yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka? Tindakan yang kedua, melakukan dialog penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program kegiatan penguatan, misalnya kebijakan mengenai fasilitas pembelajaran dan kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di sekolah. Tahapan yang kelima, atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang saya munculkan di sini, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Meminta murid merefleksi terhadap guru dalam proses pembelajaran. 2. Meminta kepala sekolah untuk memonitoring pembelajaran secara berkala. 3. Mengajak rekan guru lain untuk mengobservasi pembelajaran. 4. Melakukan refleksi diri. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Sebagai pendidik, kita perlu ingat kembali tujuan pendidikan nasional yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, bahwa pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar.